apa saja ya yang harus kita persiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan? Puasa sregep ibadah supaya nih jadi oleh Allah. Jadi puasa itu merupakan salah satu rukun Islam. Itu alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada yang Bapak banggakan, Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ucapkan. Kalimat tahmid yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita mengucapkan kalimat tahmid tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan tambahan-tambahan keberkahan dan kenikmatan kepada kita semua. Sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka niscaya akan ditambah kenikmatan tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri atas nikmat Allah, maka Allah memberikan ancaman siksa yang sangat pedih. Dan juga sholawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun hasanah. Kita hanya berharap kepada beliau Rasulullah SAW akan syafaat atau pertolongannya, baik ketika kita masih di dunia ini ataupun kelak kita berkumpul di yaumul mahsyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan judul yaitu menjaga niat dan keikhlasan dalam berpuasa. Ini merupakan materi kultum atau ngaji bareng KKG PAI Kecamatan Ngaji Bareng. Bapak Ibu serta pemirsa yang berbahagia, pada dasarnya ada dua yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang niat dan ikhlas ketika kita berpuasa. Untuk mengawali penjelasan tentang niat dan ikhlasan, kami akan bacakan yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kita berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu anakku sekalian, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, berawal dari ayat tersebut, maka ilmu tentang puasa, khususnya puasa Ramadan,
itu ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun dan sunah-sunah puasa. Secara khusus atau spesifik saya akan menyampaikan tentang rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Kedudukan niat dalam berpuasa, khususnya puasa wajib atau puasa Ramadan, adalah keharusan. Ketika kita berpuasa Ramadan tidak disertai dengan niat di malam harinya, maka puasanya tidak akan sah. Oleh karena itu jumhur ulama menyampaikan bahwa saking pentingnya niat berpuasa Ramadan itu untuk berjaga-jaga apabila kita itu lalai, maka pada permulaan malam Ramadan kita itu disunahkan untuk membaca niat 1 bulan penuh, yang kalau dalam bahasa niat yang dilafalkan sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani fardhon billahi ta'ala. Kami berniat berpuasa selama 1 bulan penuh Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fungsi daripada atau pentingnya daripada niat ketika kita berpuasa, yang pertama adalah fungsinya untuk menjadikan sahnya perbuatan, sahnya amal puasa kita. Itu niat yang sudah kita hafalkan, niat yang sudah kita baca setiap malam ketika bulan Ramadan. Terus yang kedua, fungsi niat kita adalah untuk menggerakkan atau menggetarkan hati agar jasmani kita, agar fisik kita itu siap untuk melaksanakan puasa. Yang sudah barang tentu puasa kan artinya menahan dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka fungsi niat, ketika tidak ada niat, maka fisik kita itu seolah-olah tidak siap untuk menjalankan puasa, menahan makan dan minum. Itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua, itu niat kita diniatkan menjalankan puasa adalah karena mengikuti atau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsi yang ketiga adalah kita itu amrih ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat fungsinya adalah sebab puasa jelas-jelas ibadah akhirat, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal atau perbuatan kita yang berbentuk dunia, sebab niatnya baik, maka amal itu akan menjadi amal akhirat yang berpahala. Sebagaimana sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya ayasiru min amalil akhirah bi husnin niat. Amal dunia akan tetapi karena niatnya baik, niatnya ikhlas, maka amal tersebut akan direken, ditulis menjadi amal akhirat yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ya, sekilas tentang pengertian dan fungsi daripada niat. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Kita niat berpuasa, kita niat menyengaja untuk mengerjakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbarengan pada pelaksanaan. Akhir daripada kita berniat puasa yaitu ketika sudah terdengar imsak atau terbitnya fajar. Yang selanjutnya, para bapak ibu pemirsa, pendengar dan anakku sekalian yang berbahagia,
dalam berpuasa pun membutuhkan keikhlasan. Di samping niat yang pokok, niat yang kuat adalah keikhlasan di dalam mengerjakan puasa Ramadan. Fungsi atau pentingnya ikhlas dalam mengerjakan ibadah, khususnya adalah ibadah puasa Ramadan, adalah kita orang yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keikhlasan ketika kita beramal, maka amal kita akan menjadi sia-sia. Terus fungsi yang selanjutnya ketika kita ikhlas untuk menjalankan ibadah khususnya puasa bulan Ramadan adalah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan kita menjadikan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dengan keikhlasan kita, puasa kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, dengan keikhlasan kita berarti orang yang beriman, yang tunduk kepada firman Allah yang tersebut di atas. Kesesuaian antara niat puasa dan kesesuaian antara niat puasa dengan keikhlasan itu saling beriringan. Niat ada di dalam hati, keikhlasan pun ada di dalam hati. Akan tapi niat bisa terwujud lahiriah, juga keikhlasan bisa wujud secara lahiriah, karena kita adalah betul-betul menghayati, meyakini tentang pentingnya iman dan pentingnya keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyati, sehingga sahnya amal itu harus dengan niat yang bersih. Ikhlas artinya murni, ikhlas artinya bersih. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan, murni karena mengharap ridho Allah, murni karena kita mengerjakan perintah Allah, dan kita murni untuk menjadi hamba yang kelak di kemudian hari menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang berbahagia, muttaqin artinya orang yang bertakwa adalah dambaan setiap orang yang beriman. Karena orang yang bertakwa kelak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kurang bijak apabila penjelasan tentang niat dan keikhlasan dalam berpuasa kami panjang lebar. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada kebaikannya itu memang murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.